Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wa ala alihi wa Profesor Abdul Somad. Nggak usah disebut panjangan ya. Ya, yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Rapa, Kiai Haji Muhammad Nasir Jen MA, yang saya hormati Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sanusi Azhari, yang saya hormati Kiai Haji Maksum Al-Hafidh, yang saya hormati Ustazah Nyai Ida Farida, yang saya hormati Bunda Lia dan rombongan, yang saya hormati para alim ulama, punten tidak saya absen kebanyakan. Yang saya hormati hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita di atas, di bawah, di luar berkumpul di pesantren Rafa pimpinan Kiai Haji Nasir Zen. Bapak Ustadz Somad, saya atas nama pengajar rutin di Arafah ini mengucapkan terima kasih. Betapa banyaknya penggemar Anda. Anda lihat apalagi emak-emak noh. Atas bawah luar biasa. Kami dengan senang hati menyambut Bapak Ustadz kita yang selama ini mungkin kita lihatnya di YouTube doang, betul nggak? Survei membuktikan. Anda lihat muda, gagah, cerdas, energi, pinter. Semoga anak-anak kita yang dididik di pesantren Rapa ini bisa ngambil hikmah dari beliau. Mau apa mau? Oleh karena itu, yuk dengerin yang dia sampaikan. Camkan, semoga kita bisa terbawa dengan semangat beliau, kecerdasan beliau, kepandaian beliau. Karena di sini Pak Kiai Somad, kita ini di sini pengajiannya rutin, luar biasa. Ustazah Ida Farida dengan Kiai Nasir Jen ini mimpin pengajian ini beberapa kelurahan. Kalau Anda ikut pengajian rutin, ada yang nyanyi, ada yang salawatan, luar biasa. Ini pengajiannya tiap hari ada, malam juga ada. Insya Allah benar-benar dengan pesantren Rapa ini mencerdaskan bangsa. Dan ini harapan kita semua, semoga kader-kader dari pesantren Rapa ini benar-benar bisa mengikuti Anda. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin Anda sudah nunggu apa yang akan beliau sampaikan. Kalau kelihatan saya mah bosan keseringan. Oleh karena itu sampai di sini sambutan saya. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Tersirat rindu untuk dapat berjumpa. Sekian lama melihat di YouTube dan televisi. Telah hadir Tuan Guru di hadapan kita untuk dapat mengisi ruang hati. Tibalah kita pada acara inti siang hari ini, ceramah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Profesor Abdul Somad LC DSA PhD. Kepada Tuan Guru dengan segala hormat kami persilahkan. Mari kita sambut dengan takbir bersama. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, mana cakepnya? Kalau Tuhan menangkap burung balam, jangan ditambat di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan siang. Kaifa halukum? How are you today? Kumaha sadayana? Damang. Kalau berkumpul semua ustadz-ustadz guru-guru kita ini, kira-kira siapa yang pertama disebutkan namanya untuk dihormati? Itulah yang bingung saya pikirkan tadi. Akhirnya hadis itu bahasa Arab artinya cerita. Cerita, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol orang, selalu mereka sebut ladies first. Maka ladies first yang sama-sama kita hormati, guru kita Mama Dedeh. Memang enak sayur lodeh disajikan dalam bejana, mendengar pujian Mama Dedeh, hidung mengembang sebesar terowongan Mina. Beliau puji saya tadi melambung, saya sampai megang kursi, jangan sampai saya terbang melayang. Itu artinya beliau menganggap saya ini sebagai anak beliau. Jadi kalau tadi beliau mengatakan kepada ibu-ibu semua sudah bosan, saya sampai hari ini tetap nonton ceramah beliau di YouTube. Apa yang Ustaz ambil pelajaran dari Ustazah Mama Dedeh? Semangatnya nggak pernah turun, gasnya tinggi terus. Apa yang Ustaz pikirkan kalau nonton ceramah Mama Dedeh? Yang saya pikirkan, kalau saya nanti seusia beliau masih bisa ceramah apa enggak? Doakan supaya bisa. Kelihatannya kurang setuju. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sanusi Azhari. Beliau masuk Gontor tahun 1959. Waktu itu Kiai Haji Muhammad Nasir Zain umur 1 tahun. Karena Kiai Nasir Zain lahir 1958. Hari ini bisa satu majelis. Waktu Kiai Muhammad Nasir Zain tamat Gontor 1977, saya baru lahir. 1977. Tiba-tiba saya didudukkan di tengah mereka. Bayangkan gimana groginya. Jadi kalau ditanya gimana perasaan Ustaz Somad hari ini? Saya merasa hari ini seperti peserta dacil yang dinilai dari 3 sisi. Mudah-mudahan selesai pengajian ini mereka tidak menyerahkan nilai ke dewan juri. Apapun yang terjadi, maka pertemuan kita hari ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Lawijta'amatil ummatu, seandainya seluruh manusia berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, membunuhmu, membulimu, mencaci makimu, membatalkan pengajianmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu
illa bi syai'in qad kataballahu alaik, melainkan sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u, seandainya manusia berkumpul, ala an yanfa'uka. Sorban baru ini bawaannya mau jatuh aja. Seandainya mereka semuanya berkumpul ingin memberikan manfaat, menolongmu, mengundangmu, menghadirkanmu ke pesantren Rafah Al-Islami, kalau tidak ada setuju Allah, tidak akan terjadi. Itulah akidah, itulah keyakinan yang membuat kita tetap tegar, tetap kuat apapun yang terjadi. Ini keyakinan kita bawa sampai mati dalam husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya ketemu dengan orang itu sombong dengan saya nggak takut. Kenapa? Saya bisa 2 kali lebih sombong. Kalau ada orang jahat dengan saya nggak takut. Kenapa? Saya bisa lebih jahat dari dia. Tapi saya dengan Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, saya tertawan dengan akhlaknya. Saya tertawan dengan budi pekerti, keluhuran, kemuliaan, moral, etika yang diajarkannya. Beliau adalah guru saya dalam mata pelajaran akhlakul karimah. Dia tidak pernah mengajarkan definisi akhlak menurut etimologi, menurut terminologi, menurut Imam Abu Amin Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, menurut Imam Ibnu Maskawih dalam Tahzibul Akhlak, menurut Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub. Tapi dia langsung menunjukkan akhlak kepada saya. Walaupun jarak usia antara kami seperti ayah dan anak, tapi akhlak yang diajarkannya luar biasa. Mudah-mudahan saya dan kami semua santri-santri bisa meniru akhlak beliau, pewaris para nabi, bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Bunda Lia, dulu beliau selalu mengundang saya ke rumah beliau, ke majelis beliau. Lama sudah tidak ketemu. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan bisa berakhir sampai azan maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Saya ringkas dalam 5 poin. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin-poin? Kenapa nggak ngomong aja terus? Yang pertama, saya dulu waktu kuliah suka nulis. Poin 1, poin 2, poin 3. Kalau di kelas dosen ngomong, saya buat poin. Ketika belajar di Al-Azhar, satu diktat mata kuliah mesti membaca, menghafal, meringkas. Maka saya buat jadi poin-poin. Jadi saya sudah terbiasa. Sampai kalau ngirim SMS ke istri saya pun pakai poin juga. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Jadi sampai ceramah pun begitu. Saya ingin mengajar adik-adik supaya terbiasa berpikiran sistematis. Yang kedua, mengajar umat supaya mereka tahu. Kalau sudah sampai nanti poin yang keempat, oh berarti ceramah Ustaz Somad nggak lama lagi selesai. Karena banyak orang menjadikan ceramah ini sebagai pelengkap penderitaan. Di jalan macet, kena tilang polisi, di rumah tertekan istri, di kantor ditekan atasan, tahu-tahu ada pengajian pelengkap penderitaan. Maka dia tahu, oh ini penderitaan ini nggak lama lagi selesai. Orang kalau dengar ceramah Ustadz Kiai banyak nggak tahu selesainya kapan. Tapi kalau dengar ceramah Ustadz Somad, insya Allah dia tahu selesainya kapan. Berapa menit? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol air minum kita, 600 ml. Biasanya kalau saya tausiah, itu botol air minum mereknya dicopot, dilepas. Kita nggak mau ada iklan gratis. Tapi di pesantren Rafah Al-Islami justru dipajang, minumlah air gontor. Dari umat kembali ke umat.
Dari pesantren kembali ke pesantren. Manfaatnya mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Ustaz Somad ceramah kenapa pakai poin? Supaya anak-anak santri biasa membuat 1, 2, 3. Meringkas. Kenapa pakai poin? Supaya jamaah tahu ceramahnya selesainya kapan. Kenapa pakai poin? Supaya intel-intel mudah buat laporan. Jadi insya Allah siapapun yang mendengarkan ceramah Abdul Somad, baik niatnya mau ngambil pelajaran atau mau mengutip atau mau melihat atau mau buat laporan, insya Allah dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika saya bilang mudah-mudahan dapat hidayah, ada satu bapak-bapak diam aja. Pas temannya nanya, kamu tadi kok enggak bilang amin? Aku sudah dapat hidayah. Kok yakin? Nama istrinya Siti Hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama adalah tahun 1959 orang dari Bogor sudah mengirim anaknya ke Jawa Timur, Gontor, Ponorogo. Nun jauh di sana. Hari ini jarak begitu dekat karena ada jalan tol, karena ada pesawat, bisa video call, bisa nelpon. Tapi tahun 1959, 18 tahun setelah itu baru Abdul Somad lahir, 1977. Ustadz memang umurnya berapa? Lahir 1977, sekarang 2022, ya sekitar 25-26 lah. Bayangkan, di zaman itu ada orang tua yang rela melepas anaknya belajar ke Jawa Timur. Begitu jauhnya. Apa yang mereka dapatkan hari ini? Dimuliakan, dihormati. Di atas lantai ada pentas, di atas pentas ada karpet, di ada karpet ada kursi, didudukkan di atas, dimuliakan. Kalau mau anak-anak kita mulia, setelah kita menghadap Allah, setelah kita tidak lagi ada di atas tanah, caranya adalah relakan dia menuntut ilmu sejauh mata memandang. Ibu-ibu siap melepas anaknya? Kenapa Ustadz nanya ibu? Kenapa enggak nanya bapak? Karena yang mengandung 9 bulan 10 hari ibu. Ibu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang tinggal 4 bulan. Katanya diskon. Pas ditanya kok cepat banget? Ustadz ini edisi minimalis. Menyusukan anak 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, sehingga untuk melepasnya jauh rindu, tidur tidak lelap, makan tidak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Tapi kalau dilepas ke pesantren Rafah Al-Islami, insya Allah 20-30 tahun akan datang, dia dimuliakan oleh makhluk-makhluk di bumi, didoakan oleh makhluk-makhluk di langit. Bukan kata Abdul Somad. Lihat dalam kitab Sunan Ibni Majah, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk dia. Hattal hutu fil bahri, ikan-ikan dalam lautan, wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang lubang kayu memintakan ampun untuk dia. Siapa dia? Muallimun nas al khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Lepaslah anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu mendengar tausiah Abdul Somad, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu tetap enggak mau juga, innalillah. Narkoba, ganja, sabu-sabu, morfin. Saya mau sebutkan semua, khawatir nanti ibu takutnya jangan-jangan Ustadz Somad hafal karena dia makai juga. Belum lagi kenakalan internet, liberalisme, sekularisme, komunisme, agnostik, ateis. Belum lagi aliran-aliran yang lama, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Khalqil Quran, Mulhid, merusak kepala anak kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita. Benteng terakhir pertahanan adalah pondok pesantren.
Saya ke pesantren Al-Muqaddasah, didirikan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, melihat anak-anak SD. Ustazah Fatimah tamat dari pesantren Al-Muqaddasah. SD, anak-anak SD sudah belajar di sana. Kalau di tempat banyak pesantren SMP, tamat SD 12 tahun, 13 tahun, anak SD. Jadi begitu pulang saya bisikkan, nanti anak kita Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah tamat TK, kita kirim ke Ponorogo, ke Muqaddasah. Kata ustazah, nanti ajalah taman SD, SMP aja. Padahal saya pun sebetulnya mancing-mancing aja. Artinya apa? Memang berat bagi seorang ibu untuk melepas anak. Beda sama bapak. Karena ibu itu, anak itu adalah fotokopi dirinya. Berada di dalam dirinya. Dirinya yang membelah menjadi dua. Akhirnya anak itu muncul keluar. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. Kalau ada di antara bapak yang ingin dapat tiga ini, boleh pulang dari sini, coba-coba mengandung, coba-coba melahirkan, coba-coba menyusukan. Mana bisa Pak Ustadz, kami kan laki-laki, mudah aja. Pulang dari sini, beli air kelapa, bilang sama tukang jual kelapa, jangan dibelah, jangan dibuang airnya, beli bulat-bulat, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Pulang dari sini, pergi ke tempat jual mangga, telan itu mangga bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau praktek menyusukan anak, pulang dari sini, cari bayi yang masih kecil, coba susukan, pasti dia nggak mau. Kok Ustadz tahu? Saya udah ngetes anak saya, dia nggak mau. Betapa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang mengatakan kampak itu tajam, kampak memang tajam, bisa motong batang kelapa, tapi belum tentu bisa mencukur kumis. Silet itu tajam, memang betul dia tajam, bisa mencukur, tapi belum tentu bisa memotong batang kelapa. Semua sudah ada bidangnya masing-masing. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar di stadion Tanah Lapang, insya Allah nggak takbur, siap. Tapi kalau disuruh mendidik anak TK, 10 jari saya angkat, 11 sama kepala. Mohon ampun. Memangnya Ustadz tahu dari mana sulit? Saya kan pernah diundang di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Abdul Somad dan seterusnya. Enggak ada yang peduli itu anak TK. Sudah 5 menit saya ngomong, mereka lebih kuat suaranya. Lama-lama saya yang pucat. Akhirnya Allah kasih ilham ke kepala saya. Panggil pawangnya, panggil pawangnya. Saya panggil pawang. Ibu kepala sekolah, tolong tenangkan buaya-buaya liar ini. Datang kepala sekolah, anak-anak bisa lihat ibu sebentar, kecil aja gurunya. Langsung mereka diam. Ternyata begitu Allah memberikan kemuliaan. Begitu juga dengan anak-anak ini. Bapak boleh dokter spesialis, ibu boleh pengacara hebat, bapak boleh tentara bintang 4, bapak boleh jenderal polisi. Tapi untuk mendidik anak belum tentu bisa. Maka serahkan ke pondok pesantren. Siap ibu menyerahkan ke pesantren? Kalau menyerahkan ke pesantren, jangan tinggalkan dengan tetesan air mata. Berikan dia semangat yang kuat. Aku meletakkan kamu ke pesantren ini biar kamu berpegang dengan Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqamah, mati husnul khatimah, semangat nak. Begitu. Ini ibu-ibu melepas anaknya di pesantren dengan derai air mata. Jangan heran kalau anaknya nangis terus. Jadi gimana Pak Ustadz? Tahan itu air mata. Tahan sejenak. Nanti setelah keluar dari pagar pesantren Rafah Al-Islami, kalau mau nangis pas belok kanan udah ketemu pohon sawit, nangislah di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sudah saya masukkan ke pesantren
Rafah Al-Islami. Jengoknya berapa bulan sekali, Bu? 3 kali. Sekali pagi, sekali sore, sekali malam. Gimana ceritanya? Saya pesantren di Medan, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Naik bis 12 jam baru sampai. Jam 5 sore dari Pekanbaru Riau, jam 5 subuh baru sampai di Medan. 12 jam perjalanan. Setahun sekali dia menjenguk saya. Dikirimnya ke Mesir tahun 98, tahun 2002 baru pulang. 4 tahun nggak pulang-pulang. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan saya ini anak adopsi. Setelah pulang, saya keluarga tidak banyak. Saya anak pertama laki-laki. Adik saya nomor 2 laki-laki. Kami cuma 2, buah hati belayan jiwa. Tak mungkin rasanya saya dibuang jauh. Tapi untuk menghilangkan penasaran saya tanya, Mak, tidak rindu dengan aku 4 tahun di Mesir, pesantren, dikirim lagi jauh ke Afrika Utara, ke Kairo sana. Rindu, kata dia. Lalu kenapa aku mesti sekolah jauh? Karena kalau kau dekat dengan aku nanti kau jadi hantu. Aku ingin kau berhasil dunia akhirat. Selama aku di sana, Mak nggak ada rindu dengan aku. Rindu. Bagaimana cara menghilangkan rindu? Ku cari anak tetangga yang hitam macam kau. Ku belikan dia baju baru. Ku kasih dia duit. Ku usap kepalanya. Ku cium dia. Nanti kalau kau punya anak baru kau tahu. Betul. Sekarang baru saya paham. Rindu dengan anak, kita lihat anak orang yang mirip, terobati hati kita. Rindu kita dengan emak, kita lihat emak-emak yang tua, terobati hati kita. Melihat ibu-ibu seperti ibu kita, enggak apa-apa. Melihat anak orang seperti anak kita, enggak apa-apa. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita, bahaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang pertama, kirimlah anak ke pondok pesantren. Insya Allah dia dimuliakan Allah di bumi dan disanjung oleh para malaikat, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, apa yang Ustadz rasakan di atas ini? Ada mama dede, ada ulama, ada kiai, ada TNI, ada Polri, ada babak babinsa, ada santri. Gimana perasaan Ustadz bisa berada di tengah mereka ini? Satu kata berapa kata? Satu kata Ustadz, panas. Enggak, AC-nya hidup, tenang. Mungkin karena grogi ini panas. Yang kedua, tadi Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA berkata, untuk para wakif yang mewakafkan tanahnya, untuk para wakif mutabarrik yang sudah menyumbangkan hartanya, beliau tak sebutkan namanya. Pesantren berdiri tahun 1998, betul Kiai? 1999. 97 dibangun, operasional 99. Saya sebut antara keduanya 98. Artinya sekarang sudah berjalan 25 tahun, 1/4 abad. Tanpa disebutkan nama mereka, pahala mengalir ke kubur mereka 24 jam. Yang mewakafkan tanah, anak-anak dari mulai sholat subuh, sebelum subuh tahajud, habis subuh baca Quran, belajar di kelas, zuhur berjamaah. Dilanjutkan dengan asar, pengajian. Dari maghrib ke isya ngulang pelajaran. Jam 10 malam baru boleh nyentuh kasur. Maka selama 24 jam itu, pahalanya mengalir kepada mereka yang mewakafkan semua sehingga berdirinya pondok pesantren. Jadi siapa yang punya uang banyak, bangun rumah megah, mewah, cantik, keramiknya luar biasa, sampai-sampai tamu yang datang semuanya ngangkat kain sarung, disangkanya air basah. Ada air terjun di ruang tamu, semua tamu yang masuk datang berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ingat, begitu kau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sejengkal pun di kamar rumah itu yang siap menampungmu.
tempatmu hanya tinggal 3 huruf, TPU, Taman Pemakaman Umum. Sebelum ke TPU tempatmu juga 3 huruf, ICU, I see you, you don't see me. Aku bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat aku. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Hari ini pakai baju baru, luar biasa, warnanya berkilap cahaya. Tapi kemudian sampai masanya baju itu dilepas, diganti dengan kain kafan. Jangankan dijahit, jangankan pakai pernak-pernik, disobek bukan dengan gunting, tapi digigit kerak. Makanya nanti malam kalau masih terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun nanti malam, buka mata, ternyata TV masih hidup. Oh, ternyata niat nonton TV, rupanya ditonton TV. Buka mata nanti malam, tangan masih megang handphone. Oh, niat meriksa handphone, rupanya handphone tidak bisa terbuka. Sampai nanti malam terbangun terjaga, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti terbangun tengah malam gelap gulita, pegang ujung kain, sudah berbulu karena tidak dijahit. Dia adalah kain kafan yang disobek. Saat mata dibuka, pandang ke atas gelap gulita, terdengar suara marrabbuka. Saat itulah tak ada lagi gunanya harta. Kemana cincin, gelang, rantai, subang, anting, emas, gelang kaki? Semuanya tinggal di rumah, diambil bapak untuk modal buka usaha. Astagfirullah. Enggak boleh suuzon, Bu. Walaupun kenyataannya memang demikian. Tapi cincin, kadang orang ini dapat gaji 13, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Dapat bonus, beli cincin. Beli kangkung 2 ikat, nunjuk cincinnya 3 jari. Berapa ya? Sampai masanya mati menghadap Allah, semuanya tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, kakak kami dulu kalau beli apa-apa duitnya disimpan, makannya ditahan, selera kerongkongan dicekik, saking kan mau menyimpan uang. Setelah uangnya terkumpul dibelikan emas, emasnya 1 kobokan cuci tangan Pak Ustadz. Saya sendiri melihat, sekarang hilang Pak Ustadz. Tapi kalau cincin itu dibelikan ke tanah, dibelikan ke kelas, dibelikan ke ruang serbaguna, dibelikan ke perpustakaan, dibelikan ke masjid, itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Biasa kalau saya ngomong begitu, langsung kotak-kotak berjalan dan ibu-ibu langsung melepas cincin-cincinnya dan gelang-gelangnya, rantai-rantainya. Begitu dibawa ke toko emas, langsung diperiksa, ayah imitasi lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau saya tausiah di tanah lapang di stadion, itu langsung tim relawan datang membawa sorban, membawa kotak. Tapi di Rafah Al-Islami tidak ada sorban yang digelar, tidak ada kotak yang disebar, tidak ada kresek yang menampung duit. Kenapa? Karena di Rafah Al-Islami sumbangan langsung ke nomor rekening berikut ini. Oh, enggak ada nomor rekening. Yang ada Ibu Ustazah Hajah Dede Roshidah SAG, Mama Dede. Ibu Nyai Hajah Ida Farida, Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Rafah. Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA, Pimpinan Pondok Pesantren. Kiai Haji Dr. Anus Ahmad Sanusi Azhari, Tokoh Ulama Bogor, mantan Ketua MUI Kabupaten Bogor 2 periode, mantan Ketua Dewan Penasihat MUI Kabupaten Bogor. Saya cuma mau ngasih tahu foto saya dibuat paling besar. Kenapa? Karena saya paling kurus. Kalau fotonya sama kelihatan kecil, maka dibuat besar. Begitu cara santri membahagiakan Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
perlunya dibuat QRIS, QRIS, lengkap dengan kotak-kotak, sehingga orang nyumbang nggak perlu lagi keluar dompet, tinggal dia cari langsung QRIS, langsung Rafah Al-Islami, enter, pencet, pilihan Anda ingin masuk surga Jannatul Firdaus 100 juta, langsung. Ingin masuk surga tapi transit di neraka dulu 2000. Ada semuanya. Saya nggak nyuruh, saya nggak ada maksa, saya nggak ada mendikte orang. Sudah sedekah berapa? Ngasih apa? Nggak ada. Saya cuma bacakan hadisnya ada. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tanpa diaminkan doa itu makbul, karena itu doa malaikat. Tapi Allah adil, untuk yang nggak mau sedekah dikirim juga satu malaikat lagi. Malaikat doakan. Apa kata malaikat mendoakan orang yang nggak mau sedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang nggak mau sedekah, berilah mereka kebinasaan. Berawal dari sendal hilang, lama-lama helm hilang, jemuran hilang, akhirnya suami hilang diradikan pelakor. Saya nggak ada nakut-nakuti, cuman buat perenungan aja nanti pulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan saat ini, itulah yang akan kita petik nanti ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma mimpi. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam. Manusia ini semuanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi artis, mimpi. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar. Ternyata rumah hanyalah tempat numpang sementara malaikat maut datang. Cincin, gelang, rantai, emas berkeping, hanya numpang di dalam kotak kayu, kotak besi dalam lemari. Uang hanya numpang di rekening. Setelah itu kita pun mati menghadap Allah. Belum pernah saya lihat orang Islam mati bawa kartu ATM. Semuanya tinggal, hanya kenangan. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat, pernah jadi orang terkenal. Mati menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Hanya 2 meter kali 1 meter dalam setinggi tegak. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya lihat di pesantren Rafah ini tidak pakai kotak. Saya minta relawan 4 orang anak muda yang ganteng-ganteng maju ke depan. Dalam hitungan 4, 1, 2, 3, 4. Masya Allah, inilah calon menantu masa depan. Hah? Masya Allah. Akyas, baik. Yang punya plastik, yang punya kresek, sebarkan ke ibu-ibu. Ke bapak-bapak jangan. Memang mereka yang kerja, tapi dompet dipegang ibu-ibu. Untuk anak muda, tanpa mengurangi hormat atas hadiah sorban dari kiai. Nanti setelah uangnya terkumpul dalam sorban, sorbannya tolong kembalikan. Bawa ke ibu-ibu sana, biar mereka isi. Ada yang mau ngasih gelang, rantai, kartu ATM, dompet, semuanya mereka isi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena biasanya hati itu gelisah, risau. Itu cara menenangkannya dengan solawat. Tadi tenang waktu Ustadz Somad ceramah. Tapi begitu kresek, kantong turun,
itu jantung mulai nggak normal. Nah, itu cara menenangkannya dengan selawat. Saya beritahu, itu warna kresek bukan menunjukkan warna isinya. Jangan mentang-mentang kreseknya hijau 20.000, yang kreseknya biru 50, bukan. Khawatirnya nanti ada kresek abu-abu isinya 2.000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menolong pesantren, salah. Saya nolong masjid, salah. Saya nolong santri, salah. Karena mereka adalah hamba pilihan Allah. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Kalau kita tolong diri kita sendiri, maka ketika kita berikan uang, uang itu dibelikan tanah, tanah itu didirikan kelas, di atas tanah didirikan pesantren, di atas tanah dibelikan batu bata, semen. Sesungguhnya itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir ke makam kita. Anak yang kita besarkan lupa, harta yang kita tinggalkan dijual, mobil yang kita tinggalkan pasti diambil dialer, karena cuman baru bayar DP, ansurannya belum. Bunyi klaksonnya pun kredit. Tapi ada yang kekal abadi, itulah dia kresek-kresek yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad nebar sorban kresek untuk bangun pesantren dia di Riau. Enggak, itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad ceramah di Papua untuk pesantren di Papua. Abdul Somad ceramah di Sulawesi untuk pesantren yang ada di Sulawesi. Abdul Somad tausiah di Rafah Al-Islami, tidak dibawa ke Pekanbaru Riau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma makan pakai, kata ibu saya. Apa kata beliau? Kau mau kaya, kau mau punya jabatan, kau mau dikenal orang, kau mau termasyhur, hidupmu cuma makan pakai. Dimakan busuk, dipakai lapuk. Sekaya-kayanya orang pakai baju paling 3 lapis. Lapis pertama singlet, lapis kedua koko, lapis ketiga sorban. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis itu bukan kaya, itu demam. Sebanyak-banyak makan nambu paling cuma 2 kali. Ustaz Abdul Somad, kata Pak Kiai, tambah Ustaz. Saya Masya Allah tabarakallah, ada kambingnya, ada nasi kebulinya, ada nasi putihnya, ada baksonya. Enggak usahlah saya ceritakan, nanti air liur menetes. Makan paling banyak nambu 2 kali. Kalau sampai ada nambu sampai 5 kali, itu bukan orang kaya. Itu orang yang ususnya bocor. Makan pakai, ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa mata sodakta yang kau wakafkan, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati itu, jenazah-jenazah yang dalam liang lahat itu, kalau ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, apakah kamu masih mau hidup? Ada juga yang nyaut. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun sebentar. Kalau kau hidup sebentar, kalau aku kasih waktu sebentar, kamu apa kata Allah? Apa kata jenazah? Fa as-saddaqa. Kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersodakoh. Kok solawat? Solawat bagus, solat bagus. Tapi orang mati itu kalau ditanya mau hidup lagi, mau apa? Fa'as-sodakoh, mau bersodakoh. Kenapa mereka mau bersodakoh? Karena pahala sodakoh mereka dapatkan di liang lahat. Begitu anak menantu keluarga kawan sahabat semuanya pulang, sedekah mulai mengalir. Pagi, petang, siang, malam, sore, anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, baca Quran, belajar di kelas, sampai tidur di asrama. Tidurnya pun bernilai ibadah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tolong jangan dibaca, karena banyak di pengajian dibaca langsung tertidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, jangan sampai nanti mati ketika ditanya malaikat, kenapa tidak bersedekah?
karena Abdul Somad waktu ceramah nggak ada mengingatkan sedekah sama sekali. Abdul Somad hanya cerita tentang mati. Abdul Somad hanya cerita tentang husnul khatimah. Abdul Somad hanya cerita tentang istiqamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya ini akan berakhir semua. Saya mulai tausiah jam 2:30. Sekarang sudah jam 3:15. Padahal yang disampaikan baru udah 4 kata jamaah. Yang disampaikan baru 2. Yang ketiga, kata Mama Dedeh tadi, ini ada pengajian rutin dan yang ngisi pengajian Mama Dedeh. Yang ngisi keluar dari pesantren, ketemu dengan ibu-ibu, belum lagi jauh dari pesantren, baru keluar pintu gerbang pesantren, sudah ketemu ibu-ibu pakai baju you can see. You kamu can bisa si melihat. Kamu bisa melihat ketiak saya. Mohon maaf. Ini yang saya ceritakan ini fakta apa hoax? Fakta. Pesantren seperti mohon maaf, beribu maaf, kebun binatang di tengah kota. Di tengah kampung ada santri, ada kiai, ada pesantren. Tapi masyarakat sekitar tidak mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu. Beda dengan Rafah Al-Islami. Masyarakat sekeliling mendapatkan kajian tausiah dari para ustazah. Ada masalah-masalah yang malu ditanyakan ke Ustadz Somad. Kalau ke Ustadz yang laki-laki kami segan. Perlu ada ustazah perempuan. Ada Mama Dede, ada Ibu Nyai. Tidak ada kata untuk enggak ngaji. Kami mau ngaji ustadznya laki-laki. Ada kiai, ada Pak Kiai. Kami mau ngaji ustadznya perempuan. Ada ustazah. Kami mau ngaji ganti-ganti, ya, diganti-ganti, tapi tetap dengan 3 kajian utama. Yang pertama akidah, Ahlus Sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Saya dapat WhatsApp, dikirimin link sama jamaah. Katanya ada artis ngelihat Tuhan di langit warnanya hitam. Ini nggak ngaji wujud qidam baqa. Kalau dia ngaji wujud qidam baqa, cukup dengan satu kata, terbantahkan tentang Tuhan duduk di langit warnanya hitam. Dengan yang mana? Terbantah dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Duduk hitam di langit itu makhluk. Siapa itu yang duduk hitam di langit? Abdul Somad naik pesawat, duduk hitam di langit. Itu makhluk. Ayatnya mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita enggak hafal ayatnya karena kita enggak hafizah. Jadi cara yang mudah sistematis disusun ulama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Jadi ulama menyusun itu secara sistematis berdasarkan Quran dan Sunnah. 3 kajian enggak boleh tinggal. Pertama akidah, yang kedua akhlak. Nggak ada gunanya ilmunya banyak kalau tidak berakhlak. Ustadz Somad cerita akhlak, dia sendiri nggak berakhlak. Orang tua di bawah, dia sendiri duduk di atas. Orang tua di bawah, dia sendiri berdiri di atas. Saya berani berdiri kan karena disuruh kiai. Ngelawan kiai yang nggak boleh. Kalau disuruh kiai, saya maunya di sana pakai mimbar. Kata kiai di tengah. Kenapa disuruh di tengah? Biar supaya backgroundnya mantap. Ini kan direkam. Nanti masuk ke dalam channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau di samping kurang bagus, di tengah bagus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di atas ini kan sementara. Nanti kalau jamnya sudah berakhir semua akan turun ke bawah.
Andai acara udah selesai, Abdul Somad tetap juga di atas, panitia akan naik ke atas bisik, Ustadz acaranya udah selesai, game is over, semua akan berakhir, semua akan selesai, semua akan bubar, yang gak berakhir itu cuma hubungan kita. Sampai ke surga Jannatul Firdaus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang ketiga yang ingin disampaikan adalah ngaji. Dari mulai pesantren ini berdiri sejak sekarang kami ngaji. Udah 1/4 abad Ustadz. Jadi ngaji ini sampai kapan? 2. Yang pertama sampai setan pensiun. Yang gak sabar ngaji terus. Kapan kami berhenti ngaji? Tenang. Malaikat maut sudah di jalan. Nanti kalau udah mati nggak usah ngaji lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rutin kajian di Rafah Al-Islami, yang bosan ngaji, tenang. Nanti kalau udah mati jangan datang ngaji. Karena kalau sudah mati ibu datang semua pada kabur. Hadiri tablik akbar yang akan diisi oleh almarhum Abdul Somad. Nggak ada yang datang. Mumpung masih bisa jalan, mumpung masih nyawa di kandung badan, ngajilah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Hati risau, gundah gulana, galau, cemas. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan, ngumpul, baca ayat Allah, ngaji. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Turun ketenangan. Ibu bapak percaya kalau ngaji turun ketenangan? Yang enggak percaya, lihat orang yang tertidur waktu pengajian. Itu tanda hatinya tenang. Makanya saya enggak pernah marah kalau ada jamaah tidur, marah, enggak. Itu menunjukkan bahwa ngajinya sudah masuk ke hati. Buktinya apa? Orang Amerika, rumahnya mewah, mobilnya mahal, uangnya banyak, enggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, malah pergi ke rumah sakit beli obat pil tidur, biar bisa tidur. Kita begitu ngelihat ustazah datang langsung nguap. Hidup ini sulit Ustadz, susah Ustadz, nggak nampak jalan. Hidup ini payah Ustadz. Apa pesan Mama Dede? Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Saya kalau ditanya sama jamaah, Ustadz gimana nih masalah ini? Kebetulan ada gambar dikirim orang ke saya, gambar mama gini, di bawah ada insya Allah ada solusinya. Saya kirim aja itu. Selesai masalah. Ustadz tahu dari mana masalah selesai? Dia nggak nanya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukup, Allah sebagai penolongnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Habis. Puncak dari kaji adalah ketulusan akidah, kemurnian keyakinan tauhid, serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya usaha dulu. Saya nggak mau gara-gara pengajian ini besok suami-suaminya yang nonton streaming sekarang walaupun nggak hadir, besok pagi dibangunkan sama istrinya, mas kerja. Kata suaminya, la haula wala quwata illa billah. Ini dengar ceramahnya pasti nggak full ini, paket 2 giganya nggak ada ini. Kalau full dia dengar ceramah,
La haula wala quwata illa billah itu setelah usaha dan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal akhlaknya baik, akidahnya benar, tapi sholatnya nggak sah. Kok bisa sholatnya nggak sah? Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gatal tangannya. Begitu dilihat kulit ikan emas. Ternyata tadi motong ikan, bersihin, kulitnya lompat, muncrat, nempel ke kulit. Sisik ikan, nempel ke kulit sebesar ujung kelingking. Ternyata ada anggota wudhu yang tidak terkena wudhu. Apakah wudhunya sah? Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, apakah sholatnya sah? Benar pun akidahmu, baik pun akhlakmu, sholatmu tidak diterima. Karena sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad, ada makruhat, ada masnunah. Maka dia mesti belajar 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, akidah. Islam, syariah, fikih. Ihsan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada para alim dan ulama. Mudah-mudahan 3-tiganya dapat melalui kajian-kajian untuk masyarakat yang dibuat khusus di Rafah Al-Islami insyaallah. Amin. Yang keempat, saudara kandung satu perut, satu ibu, satu bapak, kembar, sama, satu perut, bisa kelahi ke atas dunia. Satu kampung, satu pondok, satu pesantren, satu angkatan, bisa nggak cocok? Bagaimana kami bertiga lintas generasi bisa bersama? Apa yang mengeratkan Ustadz Abdul Somad dengan Kiai, dengan Ustadz, dengan para alim ulama? Mudah-mudahan yang menyatukan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi erat-erat. Kenapa kau peluk aku? Nanti di akhirat aku belum tentu yakin akan bersamamu ya Rasulullah. Daripada di akhirat belum tentu ketemu, lebih baik aku peluk engkau di dunia ini. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita bukan karena politik, cinta kita bukan karena harta, cinta kita bukan karena jabatan, cinta kita bukan karena kepentingan, tapi karena Allah dan karena Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cinta kasih sayang itu kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Wassiddiqin, orang yang benar. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Makanya kita selalu meminta wa alhiqna bis-salihin, satukan kami bersama orang-orang yang soleh. Kalau ibu-ibu majelis pengajian Rafah Islami nanti masuk surga, maka tidak melihat Ustadz Somad di sana. Mau nyari Ustadz Somad? Carilah, Ustadz Somad sudah nunggu di ruang VVIP. Amin. Ustadz Somad bukan sombong, dia mau minta doa kan. Orang beriman ketika dia masuk surga, dia nggak egois. Dia tanya malaikat, jamaah kami dulu yang selalu nongkrong dengan kami, yang ngaji dengan kami mana? Kata malaikat, dia masuk surga juga. Kok nggak ada sekarang? Dia transit dulu. Makanya kita minta 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mau tidur malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau punya kiai yang menyelamatkan dari dosa, dekati. Kalau punya ustazah yang menyelamatkan dari ghibah, sayangi. Kalau punya pesantren yang ada majelis taklim buat kita jadi ngaji, datangi. Kalau punya anak-anak santri yang buat kita selamat dunia akhirat, sayangi. Tapi kalau ngaji hanya sekedar hafal dalil, hanya sekedar ngapal ayat, untuk berdebat, untuk kelahi, ingatlah di dalam hati yang keras akan ada angkuh dan sombong.
la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa kiai-kiai ini mau mendatangkan Abdul Somad? Padahal mereka sudah tamat gontor, Abdul Somad baru keluar ke alam dunia. Kalaulah mereka angkuh dan sombong, kiai itu ada ustadz, siapa namanya? Ustadz Abdul Somad, dia belum lahir saya sudah jadi kiai. Mama dede, ya itu ada namanya Ustadz Abdul Somad. Dari mana? Dari Pulau Sumatera, Riau. Dia masih merangkak, saya sudah jadi ustazah. Mau-maunya mereka datang, mau-maunya mereka melihat Abdul Somad. Mereka sedang mengajarkan rendah hati. Dan saya nanti akan diuji ketika ada santri-santri yang ketika mereka baru belajar di pesantren, saya sudah jadi ustadz. Hari berganti musim berubah, saya tua. Maukah engkau duduk mendengarkan mereka, hai Abdul Somad? Jangan-jangan yang bangkit adalah keegoanmu, kesombonganmu, keangkuhanmu. Ingat Abdul Somad, kau tak masuk surga kalau dalam hatimu ada sombong sebesar biji sawi. Tadi saya sebelum masuk ke pesawat, keluarkan dompet, keluarkan handphone, keluarkan jam, cincin copot, masukkan ke kotak, lewatkan X-ray. Begitu lewat, masuk, tetap bunyi juga. Tet. Kenapa bunyi? Ada kunci belum. Tet. Kenapa bunyi? Ikat pinggang belum dicopot. Bayangkan kalau di akhirat nanti ada detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor sombong. Begitu kita lewat, tet. Mohon maaf, sombongnya masih ada. Terus gimana malaikat? Neraka dulu. Alhamdulillah orang Jepang belum menemukan detektor angkuh, belum menemukan detektor takbur. Seandainya mereka menemukan detektor takbur seperti detektor logam, detektor itu dibeli oleh pesantren Rafah Al-Islami, dipasang di pintu masuk. Pas mau masuk tadi bunyi dia, tet, ada langsung running text-nya. Abdul Somad masih sombong 90%. Tiba-tiba ceramah tentang sombong. Jangan sombong. Jamaahnya senyum. Dikira senyum karena senang dengar ceramah. Ternyata yang sombong itu ente Abdul Somad. Doakan Abdul Somad supaya hilang sombongnya. Hilang angkuhnya. Dibersihkan hati. Selesai wudhu, wajah sudah bersih. Tangan sudah bersih. Kepala sudah bersih. Telinga sudah bersih. Kaki sudah bersih. Hati masih kotor. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Yang terakhir, yang kelima. Apa kata Kiai Hasan Abdullah Sahal? Manusia ini berdoa, minta doakan, didoakan. Mendoakan, minta doakan, didoakan. Ustaz Somad bisa datang ke pesantren Rafah Islami. Da'watukum syekhna. Da'watukum artinya doakan saya syekh. Sampai. Kalau kita saling ketemu dalam doa, insya Allah sampai. Saya enggak ketemu lagi dengan Bapak Ibu setelah ini. Saya akan pulang. Jadwal berikutnya hari Ahad sore pulang ke Riau. Setelah itu pergi ke Jambi. Setelah itu entah kemana lagi saya pun enggak ingat. Terserahlah Pak Ustaz, asal jangan ke alam barzah. Siapa tahu tidak ada yang mengerti jadwal kita kemana. Betapa banyak jadwal di kepala kita ingin ke sana kemari. Rupanya yang paling dekat adalah liang lahat. Tapi insya Allah kita akan bersama dalam satu titik, bersama dalam doa. Maukah Bapak Ibu kalau Abdul Somad mati mendoakan supaya masuk surga? Maukah mengirimkan Al-Fatihah? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Janji jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajak oleh Kiai Muhammad Nasir Zain MA mendoakan orang yang berwakaf, mendoakan wali santri, mendoakan para santri supaya mereka istiqomah, dan setiap majelis pengajian pastilah mendoakan Ustadz Abdul Somad. Saya yakin sekali itu. Kiai mendoakan saya, santri-santri mendoakan, ibu-ibu majelis taklim pun mendoakan.
Berbulan-bulan, berminggu-minggu mereka mendoakan. Ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad, panjangkan umurnya sampai tanggal 18 Agustus ya Allah, sampai sore kami bertemu di Rafah Al-Islami ya Allah. Adapun setelah itu terserah Engkau lah ya Allah. Semua kita serahkan kepada Allah. Pada akhirnya kita akan kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang tausiah? Ustaz Somad. Apa aja yang dia sampaikan? 5 poin. Apa yang 5 itu? Aku nggak ingat lagi, tonton aja sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diingat baik, nggak diingat diamalkan lebih baik. Hanya sekedar dibicarakan jangan sampai. Siapa yang paling mulia? Yang ceramah, yang ngomong atau yang mendengar? Yang mendengar lebih ikhlas. Karena yang ceramah dilihat, diamalkan. Abdul Somad, boleh jadi kau dapat pahala bukan ceramahmu, tapi dapat pahala dari orang yang mengamalkan isi ceramahmu. Boleh jadi kau masuk surga bukan karena doamu, tapi dari doa orang-orang yang mencintaimu. Kalau saya mendoakan diri saya sendiri, penuh dengan kepentingan. Tapi kalau Bapak Ibu mendoakan saya, pastilah karena cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bersama dalam doa, bersama dalam amal soleh, bersama dalam iman dan Islam, puncaknya bersama di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf banyak kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf muskilah. Fadhal, silakan. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga kebermanfaatannya dapat kita rasakan bersama untuk bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada gula, ada semut, pun ada madu, ada lebah. Belum lengkap ceramah Ustadz Abdul Somad tanpa adanya sesi tanya jawab. Sebelumnya sudah kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah tabligh akbar, maka kami saring menjadi 3 pertanyaan. Maka kepada apa pendapat Ustadz tentang Ustadz tapi dukun? Dukun bukan Ustadz. Kalau dia Ustadz pasti melarang orang ke dukun. Jadi penggunaan kata Ustadz ini di Indonesia salah. Saya dulu nggak pakai titel-titel itu Kiai. Mama mohon maaf ditulis panjang-panjang itu. Saya dulu ketika baru pulang hanya ditulis Ustadz Abdul Somad aja, nggak ada pakai titel. Sampai akhirnya ada satu koran. Koran itu di halaman belakang banyak sekali Ustadz, tapi jual obat kuat, jual minyak lintah, jual pesugihan. Jadi saya khawatir nanti saya diundang untuk ngasih pelet, untuk nyari benda keramat. Karena mereka tidak bisa membedakan mana Ustadz, mana dukun, mana kiai yang benar, mana kiai KW. Bajunya kiai isinya klinik. Maka itulah asal muasal ditulis titel-titel itu. Nah, mohon maaf. Nah, ini tentang masalah dukun. Jangan bilang orang pintar, jangan panggil dia kiai, jangan panggil dia ustadz, panggil dia dukun pengikut setan. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pernah ke dukun, bertaubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, jangan datang lagi. Taubat nasuha. Dukun-dukun segera bertaubat, tutup kios dukunnya,
Dulu kita datang ke dukun, sekarang dukunnya yang datang. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Mudah-mudahan bangsa Indonesia, umat Islam sedunia diselamatkan dari dukun. Bagaimana hukumnya meminjam uang di bank keliling untuk kebutuhan sehari-hari? Riba. Pinjam 100 bayar 120. Segera berpindah ke bank syariah yang sudah ada fatwa DSN Dewan Syariah Nasional. Ada murabahah, ada mudharabah, ada wakalah, ada hiwalah, ada bagi hasil. Adapun konvensional, apakah bank keliling, apakah kredit, maka riba. Efek riba 5. Pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit di padang mahsyar, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan kesambet. Yang kedua, rajulun as'as aghbar, ada orang rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rabb ya Rabb, doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, anak-anak istri yang enggak tahu apa-apa dikasih makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Doa tidak terkabul karena makan haram. 3, uang riba diberikan ke beras, jadi nasi, dimakan. Setelah itu berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak. Otaknya kotor, nasiyatin, kadzibatin, khati'ah, ubun-ubun kotor, jahat, dosa, gara-gara darah haram yang menyembur dari jantung ke otak. 4, nasi dimakan jadi darah, darah berubah jadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Berat kamu 50 kilo, yang halal cuma 20 saja, yang 30 dari riba haram, dibersihkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang kelima, siapa yang tidak meninggalkan riba, fa'zanu biharbim minallah, berarti dia sudah mengumumkan perang dengan Allah. Perang dengan Rusia saja, Ukraina babak belur, apalagi perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riba. Kertas terakhir, bagaimana solusinya kalau ingin betah di rumah tapi istri suka marah-marah? Kalau marahnya karena bapak enggak sholat, kalau marahnya karena bapak enggak pulang-pulang main gaple, kalau marahnya karena bapak enggak ke masjid, itu marah apa sayang? Ibu ingin masuk surga dengan bapak. Ibu ingin bapak terpelihara dari maksiat. Kalau dia nelpon lagi di mana, dengan siapa, pulang jam berapa, itu artinya dia masih cemburu. Kalau dia udah nggak ada cemburu, bo, suaminya kemarin dilarikan pelakor, biar aja, masih ada gantinya. Itu yang paling mengerikan. Tapi kalau dia marah nggak tentu arah, dikit-dikit marah, mungkin kolesterolnya lagi naik. Mungkin habis makan kambing guling, maka tinggal dibawa aja ke pengajian bersama ibu-ibu di majelis taklim. Insya Allah nanti ibu Nyai dengan Mama Dede akan menasehati mereka. Watawasau bil haq, watawasau bis shab. Jadi marah-marahnya lihat dulu, dia marah kenapa? Kalau marahnya karena niat baik, dinikmati aja. Anggap aja radio rusak. Nanti bapak rindu kalau dia nggak marah. Kenapa? Karena marahnya mengandung makna nasihat. Karena marahnya. Nanti justru kalau dia udah nggak marah lagi, bapak nanya, kok nggak marah-marah lagi? Perasaan hari ini belum nggak ngisi absen ya? Mudah-mudahan marah kita karena Allah, bencinya karena Allah, cintanya pun karena Allah. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi. Al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah,
marah pun juga karena Allah. Yang dikhawatirkan adalah cinta karena hawa nafsu, dan marah pun juga karena hawa nafsu. Mudah-mudahan Abdul Somad kalau dia marah kepada dukun, marah kepada qamar, marah kepada korupsi, marahnya karena Allah, karena ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah 3 pertanyaan, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.